Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Ferry dalam video pembelajaran matematika. Kali ini di pertemuan ini Pak Ferry akan menjelaskan tentang materi hubungan sudut dan garis, yaitu lebih tepatnya adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis yang saling sejajar. Ini simbol sejajar ya nak ya. Kemudian kedua garis sejajar ini dipotong oleh sebuah garis yang lurus. Oke. Seperti apa dia? Perhatikan penjelasannya. Oke, di sini Pak Ferry punya dua garis. Garis warna biru dan warna merah. Ini Pak Ferry kasih simbol tanda panah ini. Ini maksudnya kedua garis ini adalah sejajar. Gitu ya. Kemudian Pak Ferry buat sebuah garis, ini warna hijau ya, yang memotong dua garis sejajar yang tadi. Oke, jadi warna biru dan warna merah sejajar dipotong oleh sebuah garis warna hijau. Maka terbentuklah sudut. Ada berapa sudut? Hitung sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi terbentuk 8 daerah sudut. Kita beri nama saja, ini Pak Ferry kasih nama sudut 1, ini sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, dan sudut 8. Jadi ada 8 sudut ya nak ya. Dalam pembagiannya, atau dari 8 sudut ini, itu dikelompokkan jadi dua kelompok, yaitu ada yang namanya sudut dalam nak. Dan ada yang namanya sudut luar. Sudut dalam itu yang mana? Sudut yang diapit oleh dua garis sejajar ini nih. Nah, yaitu ini nih. Sudut 4, 3, 5, 6 nih masuk ke dalam sudut dalam. Sudut luarnya yang mana? Ya yang di luar daripada kedua garis sejajar tersebut. Siapa? Sudut 1, 2, dan sudut 8, dan sudut 7. Jadi dari sini ada pengelompokannya ya. Sudut dalam dan sudut luar. Oke, kemudian Pak Ferry akan sedikit bahas tentang 4 sudut ini. Nah, di sini ada keistimewaannya nak. Yaitu apa istimewanya? Kalian perhatikan. Kalian kan sudah belajar tentang hubungan antar sudut. Kalau kalian perhatikan, sudut 1 dan sudut 3 ini ada hubungannya, yaitu bertolak belakang. Sama ya, besar sudutnya, keistimewaannya. Selanjutnya, kalau yang sudut 2 dan sudut 4 pun demikian, dia saling bertolak belakang. Jadi keistimewaannya besar sudutnya sama. Kemudian kalau yang sebelah-sebelahan ini nih. Oke, sudut 1 dan sudut 2, apa sifatnya? Kalau kalian lihat, ini membentuk setengah lingkaran. Berarti sudut 1 dan sudut 2 itu berpelurus. Apa itu berpelurus? Ingat lagi di pertemuan sebelumnya. Lagi, sudut 1 dan sudut 4 ini pun membentuk setengah lingkaran. Berarti ini berpelurus. Dan seterusnya. Nah, ini juga berpelurus ya nak ya. Dan ini juga berpelurus. Jadi dalam 4 sudut ini ada 2 sifat. Yaitu bertolak belakang dan berpelurus. Demikian pun untuk yang bawah ini ya, sifatnya juga sama seperti yang atas, berpelurus dan bertolak belakang. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan sudut yang bagian atas ini dengan sudut yang bagian bawah. Ada sifat-sifat yang perlu kalian pahami bersama-sama. Yang pertama adalah sifat yang terbentuk dari sudut bagian atas ini dengan yang bawah ini adalah sudut sehadap. Yang mana sudut sehadap? Sudut sehadap itu yang ngadepnya searah. Nah, contoh nih, sudut 2 ini menghadapnya ke arah sana. Nah, kita cari sudut yang bagian bawah yang ngadepnya juga kayak sudut 2, yaitu sudut 6. Oke, jadi sudut 2 dan sudut 6 itu sudut sehadap namanya. Nyambung ya? Dan yang lainnya juga. Contohnya ini nih. Sudut 2 dan sudut 6 tadi sehadap ya. Sudut 1 dan 5. Oke, 1 dan 5. Oke, sehadap ya. Betul ya? Selanjutnya sudut 3 dan sudut 7. 3 dan sudut 7 ya, sehadap. Sudut 4 dan sudut 8. Sehadap juga. Jadi mohon dicatat baik-baik ya. Sifat yang pertama yaitu sudut sehadap. Nah,
Apa keistimewaan dari sudut sehadap? Yaitu besar sudutnya sama. Jadi misal nih, sudut 2 diketahui 80 derajat. Berapakah sudut 6? Ya 80 derajat juga. Kalau gurunya nanya, kenapa sama-sama 80? Karena sehadap. Nyambung ya? Jadi itu keistimewaannya. Selanjutnya adalah sudut dalam berseberangan. Oke, dia menyebutkan sudut dalam. Berarti yang bagian dalam, nah, bagian dalam tadi mana? 4, 3, 5, 6 ya. Kita menghubungkan antara sudut yang atas dengan bawah ya. Berseberangan maksudnya apa? Menyeberangi garis hijau ini. Berarti yang mana? Contohnya adalah sudut 4 menyeberangi sudut hijau, yaitu di sini. Oke, ini hubungannya atas dan bawah ya, yaitu ini yang disebut dengan sudut dalam berseberangan, yaitu sudut 4 dengan sudut 6. Ada lagi nggak? Ada. Mana? Ini dia. Sudut 3 dan sudut 5. Oke, ada berapa contoh? Cuman 2 pasang contohnya ya, yaitu sudut dalam berseberangan. Apa keistimewaan dari sudut dalam berseberangan? Yaitu besar sudutnya sama. Misal nih, diketahui sudut 4 80 derajat. Berapakah sudut 6? 80 derajat. Kenapa? Karena dalam berseberangan. Seperti itu ya. Nyambung? Oke. Selanjutnya, selain sudut luar berseberangan ada juga selain sudut dalam tadi ya, ini juga ada namanya sudut luar berseberangan. Ya berarti sudut yang bagian luar 4, 3, 5, 6 kan sudut dalam. Luarnya berarti 1, 2, 8, 7. Menyeberangi garis hijau. Berarti contohnya sudut 1 dengan sudut 7. Nah, ini menyeberang nih ya. Kemudian apa lagi? Sudut 2 dengan sudut 8. Oke. Pak Ferry tulis ya. Sudut 1 dengan mana? Dengan sudut 7. Sudut 2 dengan sudut 8. Apa keistimewaannya? Sama seperti yang dalam tadi, nah, yaitu besar sudutnya sama. Oke, itu dicatat baik-baik ya. Jadi misal nih, di sini 100 derajat sudut 1. Berapakah sudut 7? Ya 100 juga. 100 derajat maksudnya ya. Kenapa? Karena luar berseberangan. Sifat yang berikutnya pada gambar ini adalah ada yang namanya sudut dalam sepihak. Oke, sudut dalam sepihak itu yang mana? Contohnya adalah yang bagian dalam nih. Yang dalam ini. Sudut 4 dengan sudut 6. Salah, itu dalam berseberangan. Sepihak berarti dengan yang sebelahnya. Nah, ini nih. Ini adalah contoh dari sudut sepihak. Dalam sepihak ya, yaitu sudut 4 dengan sudut 5. Ada lagi enggak? Ada, yaitu sudut 3 dengan sudut 6. Nah, ini contohnya nih. Nyambung? Oke, jadi bisa bedain ya sifat-sifat yang banyak tadi. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya sudutnya sama? Tidak, kali ini beda nih. Sudut dalam sepihak itu keistimewaannya adalah berpelurus. Apa itu berpelurus? Ingat lagi materi sebelumnya. Oke, jadi gimana? Misal nih, sudut 4 dan sudut 5. Berpelurus itu berarti harus 180 derajat jika dijumlahkan. Karena sudut 4 dan sudut 5 itu berpelurus, maka kalau dijumlahkan sudut 4 dan sudut 5 itu harus 180 derajat. Nyambung? Sebagai contoh, diketahui di sini 80 derajat sudut 4. Berapakah sudut 5? Ya silakan pikirkan gimana supaya dia 180 derajat. Ya tinggal 180 kurang 80. 100 derajat. Oh gitu ya. Kalau dijumlahin pas ya 180, maka itu adalah bunyi dari sifat dalam sepihak. Selanjutnya sifat yang terakhir yaitu sudut luar sepihak. Contohnya yang mana? Ya, sekarang bagian luar. Sudut 1 dengan sudut 8. Seperti itu ya.
Dan mana lagi? Ya ini, sudut 2 dengan sudut 7. Pak Ferry tulis ya. Sudut 1 dengan sudut 8, kemudian sudut 2 dengan sudut 7. Sifatnya apa? Sama kayak tadi. Dia harus berpelurus, yaitu berjumlah 180. Misal nih sudut 7-nya 100 derajat. Berapakah sudut 2? Ya 80, biar dia 180. Nyambung ya? Oke, demikian untuk sifat-sifatnya. Pak Ferry harap kalian catat dengan baik beserta keistimewaannya tadi. Oke, sebagai contoh, di sini Pak Ferry sajikan sebuah gambar, yaitu 2 garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, membentuk 4 sudut. Di sini Pak Ferry kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, yang diketahui dari soal adalah jika nilai A sama dengan 110 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan besar sudut yang lainnya. Oke, kita coba ya. Kita tulis di sini besarnya adalah 110 derajat. Oke, kita lanjutkan. Oke, maka kita cari sehadap. Sehadapkan ke sini anak ya. Oke, A itu sehadap dengan E. Maka dengan demikian yang E ini adalah 110 derajat juga. Oke, nyambung ya. Kenapa? Karena sehadap. Lanjut. Sudut A luar berseberangan. Boleh, luar berseberangan tuh di sini. Oke, yaitu A dengan G, yaitu luar berseberangan. Sifatnya apa? Besar sudutnya sama, yaitu di sini 110 derajat lagi. Pak Ferry, saya pakai bertolak belakang boleh nggak? Boleh banget. Oke, ngerti ya? Selanjutnya, apa lagi? Oke, Pak Ferry pakai sudut A lagi. Sudut A itu luar sepihak dengan siapa? Dengan H. Oh, berarti apa bunyinya luar sepihak? Harus 180 atau berpelurus boleh. 110 di sini berapa biar 180? Yaitu 70 derajat. Kalau kita jumlahin pas ya, 180. Bisa dipahami? Oke, bisa ya? Kita lanjutkan. Selanjutnya untuk yang inilah, mulai dari E. Sudut E itu dalam berseberangan dengan C. Oke, ini ya, E dan C itu dalam berseberangan. Atau boleh bertolak belakang dengan A, Pak Ferry? Boleh. Besar sudutnya sama ya, di sini 110 derajat. Ngerti? Ngerti ya? Lanjut. Nah, kemudian sudut H dengan D itu adalah sehadap, besar sudutnya sama. Maka di sini adalah 70 derajat. Oke, Pak Ferry saya pakai berpelurus lah. C dengan D kan membentuk setengah lingkaran, boleh. Atau A dengan D membentuk setengah lingkaran berpelurus, boleh. Ya, nggak masalah itu. Selanjutnya, sudut H dengan B, yaitu luar berseberangan, maka sama. Di sini adalah 70 derajat. 70 derajat dengan sudut F itu sehadap. Ini juga 70 derajat. Ketemu semua ya nak ya. Oke, jadi kuncinya gini nak. Soal seperti ini nih, satu sudut diketahui maka yang sudut lainnya tuh pasti bisa dicari. Dengan apa? Dengan sifat-sifat tadi. Yaitu ada berapa? Hitung sendiri. Gitu ya. Contoh selanjutnya, diketahui ini ya, 2 garis sejajar dipotong oleh 1 garis. Terbentuk 8 sudut. Ini Pak Ferry kasih nama sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4 sampai sudut 8. Apa yang diketahui di soal ini? Yang pertama adalah sudut satunya besarnya 120 derajat. Oke, Pak Ferry tulis ya. Ini katanya 120 derajat. Kemudian sudut 7. Nah ini nih, sudut 7 besarnya adalah 10x ditambah 20 derajat. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan nilai x ini. Ini berapa sih sebenarnya? Oke, sekarang kayak mana penyelesaiannya? Harus memahami sifat-sifat tadi nah, yang sehadap dan seterusnya tadi.
Nah, sekarang kita pahami apa sih hubungannya sudut 1 dan sudut 7? Siapa yang tahu? Oke, hubungannya adalah luar berseberangan. Nah, kalau sudah tahu luar berseberangan, sifatnya apa? Keistimewaan dari luar berseberangan, yaitu sudut 1 itu akan sama dengan sudut 7. Kok bisa gitu? Ya karena dia luar berseberangan, bunyinya seperti itu. Kita tinggal ganti sama dengannya turun. Sudut satunya nilainya adalah besarnya 120. Derajatnya Pak Ferry abaikan ya. Selanjutnya sudut 7 ada nilainya enggak? Ada ini. Yaitu 10x ditambah 20. Nyambung? Oke, cuman ganti-gantiin aja kok ya. Sama dengan 120 dengan 20 ini sejenis nah. Jadi harus dikumpulkan. Nah, 20-nya pindah. 120-nya berarti turun. Ini turun tetap positif. Yang ini apa? Ini positif ini. Bernilai positif 20-nya ya, berarti pindah sini jadi negatif 20. Sama dengannya turun lagi. Berapa hasil pengurangan ini? 100. Ini turun lagi 10x. Antara 10 dan x ini penghubungnya kali nak. Oke, tujuan kita tuh nyari x. Berarti 10-nya perkalian pindah ke kiri jadi pembagian. 100-nya turun. Nah, ini yang pindah tadi nih. Kali jadi bagi 10. Ini siapa? Tinggal x-nya sendiri. Karena 10-nya sudah pindah. Sama dengan x-nya turun. Ini dibagi berapa? 10. 10 derajat lebih tepatnya. Nilainya siapa 10 derajat ini? Nilai dari x. Apa pertanyaan soal? Oh ya, minta nilai x. Berarti dah beres. Jawabannya adalah 10 derajat. Nyambung ya? Contoh soal terakhir. Perhatikan gambarnya masih sama, yaitu ada 2 garis sejajar dipotong oleh 1 garis membentuk 8 sudut. Diketahui sudut yang pertama ini besarnya adalah 20p. Selanjutnya sudut 8, nah ini yang Pak Ferry kasih tanda ini ya, yaitu 120 dikurang 5p derajat lebih tepatnya ya. Ini pun juga demikian. Oke, pertanyaannya adalah ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tentukan nilai P. Oke, yang ini ya. Oke, pertama kita pahami dulu sifat apa yang terdapat dari identitas yang beritahu di soal ya. Sudut 1 dan sudut 8. Sudut 1 dan sudut 8 itu apa hubungannya? Yaitu sifatnya luar sepihak. Oke, apa itu luar sepihak? Yang tadi Pak Ferry sampaikan ya, dia sifatnya berpelurus, sama seperti berpelurus. Yaitu ketika dijumlahkan dia harus 180. Sehingga kita tulis ya, sudut 1 kalau kita jumlah dengan sudut 8 itu harus berjumlah 180. Nah ini ya, ini didapat dari mana? Kalau kalian memahami dengan baik hubungan atau sifat yang ada pada gambar ini, insya Allah seperti ini mengerjakannya. Kita ganti nilainya masing-masing. Sudut 1 bernilai 20p, kita ikuti. Pak Ferry abaikan satuan derajatnya. Sudut 8 nilainya ada di sini ya. Nah ini nih, 120 dikurang 5p. Nyambung ya, sama dengannya turun, 180-nya pun demikian turun. Oke, selanjutnya sama dengannya Pak Ferry turunkan lagi. Nah, di sini ada suku-suku yang sejenis, yaitu 20p dengan 5p. 5p ini bernilai negatif ya nak ya. Jadi kita turunkan saja 20p. Nah, ini turun negatif 5p. Nyambung ya? 120 ini sejenis dengan ini. 120 dengan 180 pindah aja. Ini bernilai positif. Oke, 180-nya turun. Nah, kalau Pak Ferry pindah ke kanan, maka dia bernilai negatif. Seperti ini ya, mudah-mudahan nyambung. Selanjutnya kita operasi hitungkan 20p dikurang 5p. Oke, kita anggap p ini adalah pop ice lah ya. 20 pop ice dikurang 5 pop ice ya tinggal 15 pop ice atau 5p lah boleh ya. 120 dikurang 180 kurang 120 itu berapa? 60. Lanjut lagi. Oke, ini tujuan kita tuh nyari nilai P. Oke, 15 dengan P ini penghubungnya adalah kali.
Maka ketika 15 Pak Ferry pindah ruas maka jadi pembagian. Kalau 15-nya pindah ya tinggal P. 60-nya turun. 15 tadi jadi pembagian. Sehingga nilai P adalah 60 bagi 15 berapa? Yaitu 4. Satuannya derajat. Diulangi ya. 4 derajat ini nilai dari apa? Nilai dari P. Apa pertanyaan A? Menanyakan nilai P. Maka yang A beres sampai sini. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi ya. Yaitu yang bagian B. Bagian B menanyakan berapakah besar sudut 1 dan besar sudut 8. Oke, kita cari ya. Bagian B. Sudut satunya berapa? Kita cari di sini. Oh, nilainya adalah 2P. Sama dengan sudut satunya turun 2 dikali P-nya bernilai berapa tadi? Bernilai 4. Oh sorry, ini 20P ya, bukan 2P. 20 dikali P-nya bernilai 4. Ganti aja dengan 4. Sehingga besar sudut 1 adalah 80 derajat. Oke, nyambung ya. Pak Ferry lanjut ke yang terakhir. Sudut 8. Sudut 8 di sini bernilai 120 dikurang 5P. Lanjut, sudut 8-nya turun, 120-nya turun, 5-nya turun dikali nilai P 4. Oke, nyambung ya. Sama dengan sudut 8, 120 turun, 5 kali 4 itu 20. Sehingga kesimpulannya sudut 8 itu bernilai, berapa hasil pengurangan ini? Yaitu 100 dalam satuan derajat. Nah, inilah jawaban dari sudut 1 dan sudut 8. Demikian yang Bapak bisa sampaikan di pertemuan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.